Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi object oriented pada kode yang telah kita buat. Kemudian saya akan mengenalkan kelas dan objek untuk membuat sebuah game. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan klik tombol yang ada di pojok kanan atas video ini. Untuk object oriented, apa itu kelas, apa itu objek, sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Silahkan dicari video saya yang berjudul Class and Object. Oke, langsung saja. Ini adalah kode yang telah kita buat di video sebelumnya. Di sini sudah ada variabel untuk mengatur ukuran layar. Ini untuk mengatur frame rate. Kemudian ini untuk mengatur background, warna background. Ini untuk mengatur judul, kita bisa memberikan judul, saya ganti, saya pindah ke sini. Oke, terus kemudian di sini ada sebuah variabel game screen untuk menampilkan screen. Kemarin kita sudah bisa menambah objek berupa gambar, kita sudah bisa menambahkan aset pemain. Ini adalah perulangan while not, kita sudah bisa mencetak event mouse-nya. Kemudian ini adalah perintah untuk menampilkan objek gambar di layar kanvas. Terus kita melakukan display update dan perintah untuk keluar dari game menggunakan function quit. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah kelas. Jadi semua fungsi-fungsi yang telah kita buat ini akan kita taruh di dalam kelas. Oke, di sini saya buat sebuah kelas namanya kelas game. Seperti ini. Ya, ada sebuah kelas namanya kelas game. Kemudian di sini saya akan memasukkan beberapa variabel yang ada di kelas game. Untuk variabel screen width, screen height, dan title ini adalah variabel global yang bisa kita gunakan kembali di kelas yang berbeda. Kita cari variabel yang emang khusus untuk kelas game ini. Di sini kita masukkan variabel tick rate, kita cut, kemudian kita masukkan ke sini. Karena tick rate ini merupakan variabel yang khusus untuk game kita melakukan set frame rate di dalam game kita. Kemudian untuk player image kita komen dulu. Kita tidak membutuhkan, nanti di video selanjutnya akan saya bahas. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah constructor. Apa itu constructor? Bisa dilihat di video saya. Silahkan klik linknya di pojok kanan atas video ini. Ini saya buat constructor, bikinnya seperti ini. Def init self. Penggunaan self ini menunjukkan kalau function yang kita buat itu adalah bagian dari kelas game. Kemudian di sini saya akan menambahkan parameter title sesuai dengan variabel yang telah kita buat. Width, kemudian height. Seperti ini. Ya. Kemudian self title sama dengan title, self width sama dengan width, dan self height sama dengan height. Ya, seperti ini kita mendefinisikan variabel lokal kita. Kemudian kita pindahkan game screen ini. Game screen untuk menampilkan layar game, kita pindahkan ke dalam function init atau kita pindahkan ke constructor kita di sini. Ya, ini maksudnya dia berada di dalam constructor game. Ya. Kemudian setelah itu kita buat sebuah function lagi. Function ini nantinya untuk menampung looping yang telah kita buat. Ya, looping ini. Oke, ini karena kita telah melakukan
komen pada player image, maka di game screen bridge kita komen seperti ini. Oke, kemudian ini kita pindah dulu saja supaya tidak mengganggu. Kita pindah ke paling bawah. Nanti fungsi-fungsi ini akan kita panggil lagi. Oke, kemudian saya buat dulu sebuah function namanya run game loop. Ini otomatis self ini akan muncul karena dia bagian dari kelas game. Kemudian kita pindahkan variabel isGameOver. Ya, kita rapikan. Pindah ke sini. Jika permainan belum berakhir, maka kita lakukan perulangan ini. Kita pindahkan saja. Ya, ini kita pindahkan ke sini. Ya, seperti ini. Oke, ini kita hapus. Oke, seperti ini kode kita. Kemudian kita berikan keyword self kepada variabel-variabel yang sudah masuk ke dalam kelas game. Seperti ini, self take rate. Seperti itu. Kemudian di sini kita ubah width-nya, kita sesuaikan dengan parameter yang ada di constructor width ini. Ganti width. Height-nya juga seperti ini. Kemudian untuk title juga kita ganti seperti ini. Kemudian kita tambahkan kode di sini, igame.init seperti ini. Ini kita pindah ke bawah dulu supaya tidak mengganggu. Di sini igame.init. Setelah itu kita buat sebuah objek namanya new game. Kemudian di sini saya panggil kelas game. Lalu di dalamnya kita isikan screen title, screen width, dan terakhir screen height seperti ini. Lalu kita tambahkan kode new game, kita panggil function run game loop seperti ini. Ya, sudah jadi kode kita untuk mengimplementasikan kelas ke dalam kode game kita. Jadi implementasikan kelas ke dalam kode game kita sudah berhasil. Kita sudah membuat function seperti ini. Sekarang coba kita run. Klik kanan, run seperti ini. Kita tunggu sampai muncul seperti ini. Jadi kita sudah berhasil mengimplementasikan penggunaan object oriented programming menggunakan kelas dan objek. Implementasi ini akan membuat kode kita menjadi lebih fleksibel, lebih mudah untuk dilakukan update, untuk dilakukan perubahan-perubahan pada game yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan menambah gambar, menambah karakter game kita seperti player, kemudian One Piece atau peti harta karun, kemudian enemy. Maka dari itu nantikan video selanjutnya. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya supaya game yang kalian buat itu berhasil dengan sempurna. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.